Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini. Kita akan beribadah. Saya juga akan menyambut kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah kami Safari Park Baptis Fellowship secara online. Selamat datang, selamat beribadah. Kita satu dulu sejenak untuk persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Kami atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada Pak Pendeta Aditya yang berulang tahun minggu ini. Kiranya berkat sukacita terus berkembang dalam doa ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami terima kasih bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Menyatakan bahwa tinggal dekat dengan Tuhan kita akan aman, sebab Dialah perisai kita. Di bumi surga
Engkau sudah membantu kita kembali. Yang terhebat, yang terdahsyat. Aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Aku menjaga segala perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan karena kebaikan. Engkau yang sudah naik bagi kami ya Tuhan, merupakan menyediakan tempat ya Tuhan bagi kami. Engkau juga percayakan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Bapa di surga segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus menyanyikan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami.
surga ya Bapa di surga. Bagi hari ini juga ya Tuhan, kami hadir ya Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Membawa persembahan kami, pujian kami terbaik bagi Engkau, untuk membalas bagian dari kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami bagaimana tetap setia dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, yang menyerahkan ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini dari awal pekan hingga akhir. Waktu ketiga hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Susanto Wira Haji menyampaikan firman, bila firman-Mu juga bertabuh di hati kami yang ada di sini ya Tuhan. Berkati setiap umat yang sudah hadir pada pagi hari. Kami serahkan semuanya aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bila hidup kami terus ya Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Terpuji dan Bapa syukur hanya di dalam nama Yesus kami akan menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama percaya kita katakan amin. Tuhan baik saudara kasih, kita akan memberikan yang terbaik dari hidup kita, bagi perpuluhan kita, persembahan pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan Mazmur 96 ayat yang ke-8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pertolongan. Tapi kalau kita dengarkan, kita akan berpuji. Langit dan bumi bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersatu tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan melalui pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang Kau telah berikan kepada kami. Kiranya persembahan dan persepuluhan yang kami berikan ini biarlah bisa untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam kehidupan kami dan segala aktivitas kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
akan berdoa Tuhan anak kita supaya berdoa belajar dengan Tuhan. Termasuk dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan dari sejak dini anak-anakmu ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru ya Tuhan. Dalam mereka tumbuh di dalam iman Tuhan, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan mereka dalam waktu belajar mereka ya Bapa. Haleluya, amin. Kita akan berdiri bersama, kita akan membacakan firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 17. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan membacakan secara sama-sama. Kita akan berdiri bersama-sama, haleluya. Amsal 27 ayat 17, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sana. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sana. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan sesuatu yang maju. Kita akan pasien. Ajak Tuhan.
Sebab itu kami menyerahkan diri kami untuk diam sejenak, mendengarkan sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu tertanam dalam diri kami, mengarahkan kami ke tempat yang Tuhan inginkan untuk kami tuju. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Terima kasih pada Pak Tony, Pak Thomas Aditya yang memberi kesempatan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa terkait dengan tim yang benar untuk mimpi saya dan saudara. Ketika kita melihat ini kan suatu gambaran. Jadi ini Tuhan Yesus bersama dengan para murid pada awalnya, dan kita melihat awalnya sebutan Kristen itu disebut sebagai ejekan bagi saya dan saudara di kota Antioquia. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di satu tempat ke tempat lain, maka dia disebut Kristen. Jadi pada awalnya kata Kristen itu adalah kata hinaan, kata ejekan untuk setiap orang pengikut Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, dari jumlah yang sekian ini, minggu depan kita memperingati hari Pentakosta, suatu hari yang sangat luar biasa. Hanya kadangkala gereja lupa untuk memperingati, merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari berdirinya gereja, hari ulang tahun gereja. Secara keseluruhan itu adalah di hari Pentakosta. Hanya banyak gereja yang tidak merayakan atau memperingati hari Pentakosta. Natal dirayakan dengan luar biasa. Paskah kita ikut merayakan baik kematian dan kebangkitan. Hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan, dan hari Minggu nanti kita merayakan hari Pentakosta. Semua peristiwa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Di hari Pentakosta itulah gereja berdiri. Dari satu kelompok namanya gereja di Antioquia. Sekarang gereja di dunia itu ada 48.000 denominasi. Coba. 48.000 denominasi, ada gereja baptis, ada GKI, GKJ, semuanya. Gereja baptis saja di Indonesia itu ada 8 nama baptis. Gereja baptis kita, gereja baptis independen, Kerapatan Baptis, Baptis Injili, Baptis Papua, Baptis Anugerah, ada begitu banyak baptis, dan di Indonesia ada 8 denominasi baptis. Sehingga kita melihat dari satu kelompok kecil, dari satu gereja kecil di Antioquia, sekarang kita melihat ada 48.000 denominasi, bukan gereja tetapi denominasi. Jumlahnya sangat banyak, jumlah orang percaya lebih dari 1,5 miliar di dunia. Lebih daripada itu data yang sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ada suatu gerakan yang luar biasa. Kita menyaksikan Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah suatu kerja, namanya kerja tim. Tuhan Yesus memuridkan 12 murid untuk menjadi suatu tim untuk penjangkauan dari kota ke kota. Saya sengaja pakai baju ini. Baju ini pemberian jemaat ketika saya melayani di Papua. Di Papua itu saya bisa makan apa saja. Dalam artian itu apa yang dikasihkan saya makan, karena yang dikasihkan enak-enak. Jadi saya makan. Hanya satu yang menyadarkan saya,
bahwa panggilan saya bukan panggilan misi adalah ketika saya diajak ke suku pedalaman, suku yang masih pakai baju, bukan baju gini, masih pakai baju koteka. Saya ada teman saya yang satu itu ketemu mereka itu langsung bisa berpelukan. Tetapi saya tidak bisa, saya lupa menyampaikan foto itu. Saya hanya bisa menggandeng, saya hanya bisa memegang pundaknya. Tetapi teman saya itu bisa ya menciumi mereka. Jadi saya sadar bahwa ini bukan panggilan saya. Saya tidak terpanggil di dunia misi. Dan ketika saya berjalan, saya menyaksikan pemuda-pemuda dari luar negeri, dari Amerika itu berjalan dari satu bukit ke bukit yang lain, luar biasa. Jadi ini adalah suatu kerja tim, Bapak Ibu dan Saudara, the right team for your dream. Jadi ketika kita menginginkan tim kita baik, ini ayat Alkitab yang dapat kita baca tadi sudah dibaca, bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa pengertiannya? Ini adalah sebenarnya kebenaran bagi saudara-saudara, bahwa saya, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa berhasil sendirian. Dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya tidak bisa berhasil menghasilkan sesuatu sendiri. Keberhasilan saya itu adalah kerja tim. Jadi keberhasilan saya, keberhasilan Bapak Ibu dan Saudara dalam bidang apapun itu oleh karena ada peran orang lain. Ada peran bapak, ada peran ibu, ada peran adik, ada peran anak, ada peran atasan, ada peran rekan kerja, ada peran bawahan, semua adalah satu tim. Sehingga dengan demikian keberhasilan apapun bentuknya itu karena kerja tim. Seorang tokoh ini luar biasa, namanya Isaac Newton. Isaac Newton itu ahli fisika dan dia penemu grafikasi, beda sama grafikasi. Jadi dia ini ceritanya suatu saat dia duduk, dan ketika duduk itu dia melihat buah apel jatuh, dan ketika buah apel jatuh dia berpikir ada apa sehingga bisa jatuh, sehingga dia menemukan gravitasi. Kadang-kala ingin keseluruhan dengan gratifikasi. Nah, maka dia mengungkapkan satu ungkapan yang luar biasa. Jadi dia mengatakan, jika saya telah melihat lebih jauh daripada yang lain, itu karena berdiri di atas bau raksasa. Jadi dia berpikir gini, kalau sekarang saya menemukan rumusan-rumusan fisika dan matematika, memang dia orang jenius, sangat-sangat jenius. Di kemudian hari teorinya dibenarkan oleh Einstein. Tetapi sebelum Einstein dia adalah orang yang luar biasa. Jadi dia mengatakan, kalau saya bisa menemukan berbagai temuan, itu karena saya berdiri pada bahu raksasa. Artinya adalah sebelum saya bisa menemukan, sudah ada orang-orang hebat terlebih dahulu yang membuka ruang bagi saya sehingga saya bisa mendapat suatu keberhasilan. Jadi ketika saya berhasil, sebenarnya sudah ada begitu banyak orang yang menekuni karena mereka tidak menemukan apa yang ditemukan, maka dia menemukan. Tetapi sebenarnya teori-teori yang dia rumuskan itu sudah ada sebelumnya. Itu dia mengatakan, saya berdiri di bahu raksasa. Ini orang Kristen yang luar biasa. Di Inggris karena dia sangat luar biasa, maka untuk kemudian dikasih jabatan kerajaan sehingga dipanggil Sir. Jadi Sir Isaac Newton. Kembali Bapak Ibu dan Saudara, ini juga menolong saudara-saudara ketika kita ingin berhasil. Apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara, baik secara pribadi ataupun di gereja ini, maka ada tujuan-tujuan, ada kerinduan-kerinduan,
ada mimpi-mimpi yang ingin dicapai, maka mimpi-mimpi yang dicapai itu, yang ingin dicapai itu akan bisa tercapai ketika ada suatu kerjasama, ada teamwork. Ini ada teamwork. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara adalah bagaimana membuat tim agar bisa mencapai apa yang kita impikan. Kan ada, gereja punya visi, Bapak Ibu dan Saudara punya visi. Gereja ini punya suatu kerinduan. Kita rindu membuka cabang di sana, kita rindu membaptis dalam waktu 1 tahun sekian orang. Kita rindu melakukan suatu pelatihan. Jadi ada mimpi, ada visi, ada target-target yang ingin dicapai. Semuanya itu dapat tercapai ketika ada suatu tim, ada kerjasama dalam tim itu yang baik. Yang pertama kalau kita lihat adalah yang memang dalam tim itu, ini kan tim ini berbeda-beda ya. Saya dan saudara itu berbeda-beda. Kita berbeda latar belakang, berbeda cara berpikir, berbeda perasaan, semua serba berbeda. Tidak ada satu orang di dunia ini yang sama. Sekalipun itu kakak beradik, sekalipun itu kembar, pasti ada perbedaan. Pasti tidak ada hal yang sama, tidak ada. Sehingga ketika saya dan saudara dalam satu tim, maka kita tidak mungkin akan menemukan orang yang seide dengan saya. Saya tidak akan pernah mungkin akan menemukan orang yang cocok 100% dengan saya. Bertemunya ide, suatu kesepakatan karena ada penyesuaian satu dengan yang lain, sehingga ini dikatakan besi menajamkan besi. Ini suatu pepatah Bapak Ibu dan Saudara. Ini memang Amsal. Jadi ini pepatah yang menjelaskan bagaimana terjadi suatu proses penyesuaian dalam suatu tim. Karena ada perbedaan, saya berbeda dengan Bapak Ibu dan Saudara, kita saling berbeda dalam segala hal, kita berbeda, tetapi kita ingin mencapai satu tujuan yang sama, kita ingin berjalan pada tujuan yang sama. Jadi bagaimana di dalam perbedaan itu kita saling menyesuaikan satu dengan yang lain? Pasti ada perbedaan, dan dalam proses penyesuaian maka kita juga perlu hati-hati, kita bisa siap menerima saran dan masukan dari teman. Ini kebenaran yang dapat kita lihat. Jadi kebenarannya adalah kalau peso ini ya Bapak Ibu, ini kan peso. Kalau dulu di desa saya sering masak peso. Dan peso itu kalau lama tidak digunakan maka akan berkarat, ada tayeng-tayeng, ada kuning-kuning, dan kalau itu dibiarkan maka besi itu akan rusak. Dan besi itu akan menjadi baik kembali ketika diasah. Di dalam tradisi Israel, mengasah peso itu berbeda dengan di sini. Di sini yang pakai batu asah, di sana pakai besi. Jadi pakai besi. Ini, nah pakai besi seperti ini. Jadi diasah. Jadi besi ketemu besi. Dan itu suatu gambaran Bapak Ibu. Kalau peso yang awal itu kotor misalnya, penuh karat, ketika diasah maka dia akan berkilau kembali. Kalau awalnya tumpul tidak bisa digunakan, ketika diasah akan tajam sehingga bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Tentu saja hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sekalipun ini bermanfaat, tetapi pisau dapat digunakan untuk hal negatif, bisa digunakan untuk hal yang positif. Kita memikirkan bagaimana ini digunakan untuk yang baik. Dan setelah diasah tajam, maka dia akan punya daya guna. Bisa untuk memotong sayuran, bisa untuk memotong daging, bisa untuk melakukan begitu banyak pekerjaan. Dulu saya pernah kerja
Kerja saya itu membuat kerajinan, Bapak Ibu. Jadi saya dulu pandai membuat kerajinan Natal pakai bambu, dan setelah selesai saya buat becak-becakan dari bambu, saya potong-potong, dan itu pakai pisau yang tajam sekali. Dan setelah selesai becak-becakan, saya datang ke Candi Prambanan, saya tawarkan turis 1, turis 2 saya tawarkan, dan itu untuk biaya kuliah saya, karena orang tua memberi kepercayaan pada saya, sudah kamu kuliah cari biaya sendiri. Dan ini gunakan pisau, dan dari pisau itulah untuk kemudian pisau yang saya tajamkan saya bisa wisuda. Jadi bisa berdaya guna, Bapak Ibu dan Saudara. Ini juga gambaran bagi saya dan saudara dalam satu tim. Ketika kita dalam satu tim, maka dalam tim itu seseorang harus bisa menerima saran, masukan, bahkan kritik. Jadi saran, masukan, kritik, ya ini kan kadang-kala kita berlaku salah, kadang-kala kita berbuat tidak benar. Dan ketika kita tidak benar, barangkali kita melakukan suatu kesalahan dan kita menyadari, ya kita diingatkan. Ketika kita diingatkan, ya kita terima. Dulu saya sempat dimarahi oleh atasan saya, dimaki-maki habis-habisan karena saya salah. Tetapi saya menerima maki-makian itu, marah-marahan itu saya terima. Sangat tidak enak didengar. Tetapi ketika saya terima apa yang dilakukan atasan saya itu justru untuk kebaikan saya. Untuk kemudian ini kalau saya cerita, dulu saya mengembalakan di Kelapa Gading, di Gereja Baptis Indonesia Kelapa Gading yang sekarang adalah Gereja Rosi Pinang. Ketika saya ada keinginan untuk kuliah lanjut, saya keluar dari gereja, maka namanya Pak Sutoya Sigar itu marah-marah dengan saya. Ya, marah-marah, hampir 3 tahun tidak mau menyapa saya. Tetapi saya respon dengan baik. Ini adalah kemarahan seorang bapak yang merindukan anaknya hebat. Kemarahan seorang senior yang merindukan juniornya itu hebat. Tetapi jangan seperti kasus sekolah tinggi ilmu pelayaran itu, juniornya memukuli adiknya sampai mati. Ada batas-batas. Dan suatu saat di tahun 2005 saya wisuda untuk studi saya di Semarang. Pak Suta ini datang menemui saya, pegang-pegang pundak, selamat kamu luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini sangat tergantung pada respon saya dan saudara. Ketika barangkali kita ditegur, kita dikritik, kita dikasih masukan, maka selayaknya saya dan saudara bisa memahami itu, bahwa semuanya untuk kebaikan kita dan untuk keberhasilan tim itu. Seseorang harus bisa memaafkan teman yang melakukan kesalahan. Ketika barangkali ada teman berlaku salah, bekerja tidak sesuai dengan SOP barangkali, ya kita memahami, kita arahkan kembali. Dan yang berikutnya, seorang teman, kita harus saling memberi dukungan agar yang lain juga berhasil. Ketika kita ingin berhasil, maka kita juga rindu keberhasilan kita itu juga kita tularkan kepada yang lain. Yang kedua adalah siap bekerja sama. Jadi kalau tadi kita besi menajamkan besi, itu ada suatu pepatah, dan sekarang adalah orang menajamkan sesamanya. Jadi bagaimana saudara-saudara satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi kita akan saling menajamkan dalam artian kita saling memberi ruang kepada yang lain, kepada teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa mengalami suatu keberhasilan. Jadi di sini seorang teman bisa menjadi media atau alat untuk menginspirasi orang lain. Jadi bagaimana dari pekerjaan kita itu terinspirasi. Kalau ada teman yang berhasil, ada teman yang sukses, kita ucapkan selamat kamu luar biasa.
Orang bisa saling mempengaruhi dan memotivasi satu dengan yang lain. Jadi bagaimana ketika barangkali ada teman yang sedang letih, ada teman yang sedang putus asa, ada teman yang sedang mengalami suatu pergumulan, kita memberi dorongan, kita memotivasi agar teman itu lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Nah, ini kerja tim, orang menajamkan sesamanya. Ini yang dapat kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita bisa menggerakkan satu sama lain untuk menunjukkan kasih dan berbuat baik menggunakan karunia yang mereka terima. Masing-masing kita punya karunia. Kita mendorong, apa karuniamu, apa kelebihanmu, dan gereja memberi ruang, gereja memberi tempat kepada seseorang untuk melayani sesuai dengan karunia yang ia punya. Tidak setiap orang bisa menyanyi dengan baik. Saya bisa main musik, tetapi suara saya tidak baik. Istri saya suaranya baik, tetapi bermain musiknya kurang. Dan ketika kami di Prambanan, ya saya sering mengiringi istri nyanyi, tetapi sekarang karena sudah kemajuan teknologi, untuk apa saya capek-capek, ya di sini minta tolong Mas Yohanes saja, kan gitu. Kalau Mas Yohanes iringi, ini satu kolaborasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi bagaimana kita itu memberi ruang kepada teman, kepada siapapun juga sesuai dengan kelebihannya. Jangan mematikan orang itu karena kelebihannya. Saya punya kelebihan, teman punya kekurangan, maka tidak layak ketika saya menghentikan dia karena kekurangan saya dengan kelebihan saya. Membanding-bandingkan orang dengan kelebihan kita sangat berbeda. Karena setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Kelebihan saya tidak dipunyai orang lain, kelebihan orang lain tidak saya punyai. Sehingga ketika saya memaki-maki orang karena kelemahannya, maka dia juga bisa memaki-maki saya karena kelebihan dia yang tidak saya punyai. Sehingga dengan demikian, maka kita saling memberi motivasi. Mari kita berjalan, kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Ada mimpi yang ingin kita capai. Kita rindu gereja ini semakin luar biasa. Kita rindu gereja ini nanti akan berkembang di Bogor, berkembang di mana saja, berkembang di mana saja. Kemarin 2 hari saya di Cianjur untuk jalan-jalan ke sana, melihat teman-teman tim penginjilan di sana. Sangat luar biasa. Saya memperhatikan kalian luar biasa. Jadi dari sini kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti ada kerinduan di gereja ini, pasti ada mimpi di gereja ini, dan itu tidak cukup hanya dikerjakan dengan Pak Tony sendirian, Pak Aditya sendirian. Itu perlu melibatkan seluruh umat untuk bersama-sama bergandeng tangan, dan pada akhirnya maka akan menjadi berhasil. Dari pusing awalnya, ini pusing dan pada akhirnya mencapai suatu keberhasilan. Jadi keberhasilan itu sangat tergantung pada kerjasama. Saya kemarin, anak saya itu berguru dengan saya, ya yang paling belakang ini mama katanya. Jadi ini saya ini anak saya kedua, anak saya ketiga gitu. Ini hanya satu gambaran Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa perlu suatu kerjasama, memperkuat iman dan membantu menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih baik, dan lebih kudus. Dari sini kita akan saling mendorong, mengingatkan. Ketika barangkali ada teman, ada orang berlaku tidak benar, berlaku salah, kita mengingatkan, kita menyadarkan, jangan itu tidak baik. Kalau nanti itu dilakukan, kamu akan terkena punishment, kamu akan terkena teguran, kamu akan terkena hukuman, jangan dilakukan. Jadi kita saling mengingatkan dalam satu tim dan menanggung beban bersama-sama untuk mencapai suatu keberhasilan. Teman belajar satu sama lain, mereka membentuk karakter satu sama lain, mendukung dan mengatasi kelemahan satu dengan yang lain. Jadi kita rindu, kita itu sama-sama kuat.
Coba kalau dalam satu tim itu yang satu sakit, yang lain tidak sakit, maka juga akan mengganggu. Tetapi ketika satu tim itu semua sehat, pikirannya baik semua, perutnya terisi kenyang semua, penuh dengan daya atau vitalitas yang tinggi, maka apa yang ingin dicapai akan lebih mudah tercapai. Bantu teman mengenal dirinya dengan baik, meski kadangkala harus menegur ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Jangan pernah marah ketika barangkali ada teman yang menegur, atasan menegur, barangkali bawahan menegur. Saya sempat ditegur oleh bawahan saya ketika dulu masih menjadi ketua. Saya pahami, saya telusuri, kadangkala jengkel, tetapi saya lihat ternyata kamu benar. Dan ketika kita melihat bahwa apa yang dia sampaikan benar, ya kita terima. Itu mengoreksi saya dan saudara. Itu suatu kerinduan dari teman kita agar kita tidak gagal, agar kita juga bisa mencapai suatu keberhasilan bersama-sama. Memang kemarin tim sepak bola kita tidak bisa masuk Olimpiade, tetapi minimal sudah lolos di perempat final, semifinal, masuk semifinal. Itu suatu keberhasilan yang lebih daripada target. Dan ini ada suatu kemenangan tim. Tidak cukup hanya pelatih saja, pelatih perlu pemain. Pemain ada kiper, ada penyerang, dan semuanya saling kerjasama. Semuanya menginginkan kondisinya fit, semua menginginkan kondisinya sehat. Dan ketika fit dan sehat, maka mereka berjalan bersama. Dan pada akhirnya apa yang dimimpikan itu tercapai. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Kita rindu suatu keberhasilan, kita rindu suatu kesuksesan. Dan keberhasilan, kesuksesan, atau ada suatu visi, ada misi dari gereja ini yang sudah didoakan bersama-sama, dan itu akan tercapai ketika ada tim yang terbuka, saling memahami satu dengan yang lain, dan yang mau bekerja sama. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Besi menajamkan besi, dan orang menajamkan sesama. Tuhan memberi kami suatu mimpi untuk kami capai secara bersama-sama. Dan dalam kebersamaan itu Tuhan, biarlah Engkau memberi hati kepada kami untuk punya sikap terbuka, siap menerima masukan, saran, bahkan kritik yang kadangkala tidak enak untuk kami dengar. Tetapi kami memahami bahwa di balik semuanya itu ada kerinduan, kebaikan yang ingin diberikan kepada kami. Kami juga mampu bekerja sama. Kami tidak punya hak untuk saling menjatuhkan oleh karena kelebihan kami. Setiap kami punya kelebihan, setiap kami punya kekurangan, dan biarlah kami akan mendorong kelebihan kami untuk mendorong teman yang punya kekurangan. Dan biarlah dengan kekurangan kami menyadari bahwa kami harus rendah hati dan memperhatikan bahwa rekan kami punya kelebihan. Dan ketika masing-masing kelebihan disatukan dalam satu tim, maka kami akan mengalami suatu keberhasilan. Apa yang kami mimpikan, apa yang kami rindukan akan tercapai oleh karena sikap kami terbuka untuk saran dan masukan, dan kami siap untuk bekerja sama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan tertanam dalam diri kami, mendorong kami untuk maju di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang kami berkati di dalam berada. Mari kita bersyukur firman Tuhan ini.
bersama-sama kita mengamalkan pujian Ajak Kami Tuhan. Baik teman-teman saya sampaikan, kita akan bersama-sama berdoa. Ajak kami
berkat dan kemurahan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami diingatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini teduh ya Tuhan. Bagaimana kami mempunyai tim yang baik dalam setiap aspek aktivitas kami Tuhan. Dari dalam keluarga, bekerja, dan bersosial Tuhan. Jadi Tuhan memakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati, pikiran kita dan dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat kepintaran untuk anak dan cucu-cucu. Diberkatilah dalam setiap pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kalinya. Haleluya, amin.